Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama kami di Doa Penguat Iman Channel. Bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga yang memberkati kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang setia memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kembali kami datang kepada Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi tentang isi hati-Mu yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami bersama tunduk kepada otoritas firman-Mu, hamba-Mu yang memberitakan dan kami semua yang mendengar. Kami bersama-sama bersatu hati memuliakan Tuhan. Melalui perenungan ini Engkau yang kami muliakan ya Tuhan. Kami bersama memulai perenungan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan orang percaya, kata berkat seringkali menjadi sesuatu yang sangat diharapkan, didoakan dan bahkan dikejar. Banyak orang mengaitkan berkat dengan keberhasilan, kelimpahan materi, kesehatan, atau jawaban doa yang cepat. Namun tidak jarang ketika kehidupan tampak tidak berjalan sesuai dengan harapan, muncul pertanyaan di dalam hati, apakah Tuhan sungguh memberkati saya? Pertanyaan ini muncul terutama ketika keadaan terasa berat, penuh tantangan, dan jauh dari kata ideal. Sebagian orang percaya mulai mengukur berkat Tuhan berdasarkan apa yang mereka miliki dan apa yang mereka alami secara lahiriah. Ketika usaha berjalan lancar, pekerjaan stabil, dan keluarga di dalam keadaan baik, Tuhan dianggap sedang memberkati. Sebaliknya, ketika masalah datang silih berganti, doa belum terjawab dan pergumulan tidak kunjung selesai, berkat Tuhan seolah-olah terasa menjauh. Cara pandang seperti ini, saudara, sering membuat iman menjadi rapuh dan mudah goyah. Pandangan Alkitab mengajarkan bahwa berkat Tuhan jauh lebih dalam dan luas daripada sekedar hal-hal yang kelihatan oleh mata manusia. Berkat Tuhan tidak selalu identik dengan kemudahan hidup, melainkan berkaitan erat dengan kehadirannya, penyertaannya, dan kasih setianya yang terus bekerja di dalam kehidupan umatnya. Tuhan memberkati bukan hanya ketika keadaan baik, tetapi juga ketika umatnya berjalan di tengah lembah yang gelap, saudara. Hari ini kita akan bersama belajar dari kitab Bilangan 6 ayat 24-26 yang berkata demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kebenaran inilah saudara yang dinyatakan dengan sangat indah di dalam berkat imam yang dicatat di dalam Bilangan 6 ayat 24-26. Melalui firman ini Tuhan menyatakan isi hatinya kepada umat Israel bahwa Ia adalah Allah yang memberkati, melindungi, menyinari, mengasihani, dan memberikan damai sejahtera. Berkat Tuhan bukanlah sesuatu yang samar, melainkan sebuah pernyataan kasih yang nyata dan aktif di dalam kehidupan umatnya. Hari ini kita akan membahas dua hal utama, saudara. Saya mengajak kita bersama untuk fokus dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu penyertaan dan perlindungan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Bilangan 6 ayat yang ke-24 dimulai dengan pernyataan yang sangat kuat. Katakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kalimat ini menegaskan bahwa berkat Tuhan tidak pernah terpisah dari pribadinya sendiri. Tuhan tidak sekedar memberikan berkat dari kejauhan, tetapi Ia sendiri yang hadir dan menyertai umatnya. Berkat Tuhan dimulai dari relasi yang hidup antara Allah dan manusia. Kata melindungi menunjukkan bahwa berkat Tuhan bukan hanya tentang apa yang ditambahkan di dalam hidup, tetapi juga tentang apa yang dijaga dan dipelihara. Tuhan mengetahui bahwa hidup manusia penuh dengan tantangan, bahaya, dan ketidakpastian. Karena itu, perlindungan Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkat-Nya. Tanpa perlindungan Tuhan, berkat sebesar apapun tidak akan memiliki arti yang sejati. Seringkali manusia tidak menyadari betapa besar perlindungan Tuhan di dalam kehidupan mereka, saudara. Banyak bahaya yang tidak terlihat,
Banyak masalah yang tidak pernah terjadi dan banyak rencana jahat yang digagalkan tanpa pernah diketahui. Semua itu adalah bagian dari tangan Tuhan yang bekerja secara diam-diam untuk menjaga umatnya. Perlindungan Tuhan tidak selalu terasa, tetapi selalu nyata. Di dalam kehidupan sehari-hari, perlindungan Tuhan tidak berarti orang percaya bebas dari masalah atau penderitaan. Justru seringkali Tuhan melindungi dengan memberikan kekuatan untuk bertahan, hikmat untuk mengambil keputusan yang benar, dan iman untuk tetap berdiri di tengah tekanan. Perlindungan Tuhan bekerja bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani dan emosional. Ketika Tuhan memberkati dengan penyertaan dan perlindungan, saudara, Ia sedang menegaskan bahwa umatnya tidak pernah berjalan sendirian. Di tengah pergumulan, ketakutan, dan ketidakpastian, Tuhan tetap setia berjalan bersama umatnya. Kehadiran Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan yang sejati. Oleh karena itu, saudara, orang percaya dipanggil untuk melihat berkat Tuhan bukan hanya dari apa yang terlihat, tetapi dari siapa yang menyertai kehidupan mereka. Ketika Tuhan hadir dan melindungi, itu sendiri sudah merupakan berkat yang terbesar. Di dalam penyertaan dan perlindungannya, umat Tuhan dapat melangkah dengan iman, sekalipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah, saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Saudara, Bilangan 6 ayat 25-26 melanjutkan berkat Tuhan dengan pernyataan yang sangat mendalam. Katakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ungkapan ini menggambarkan relasi yang intim antara Tuhan dan umatnya. Wajah Tuhan yang bersinar menunjukkan penerimaan, perhatian, dan kasih yang dinyatakan secara pribadi kepada setiap umatnya. Kasih karunia Tuhan adalah berkat yang tidak dapat diperoleh oleh usaha manusia. Kasih karunia itu berbicara tentang kebaikan Tuhan yang diberikan bukan karena kelayakan manusia, melainkan karena kasih-Nya yang besar. Di dalam kehidupan orang percaya, kasih karunia Tuhan nyata melalui pengampunan, pemulihan, dan kesempatan baru yang terus diberikan sekalipun manusia sering jatuh dan gagal. Seringkali manusia hidup dalam rasa bersalah, penyesalan, dan beban masa lalu yang berat. Namun melalui kasih karunia-Nya, saudara, Tuhan tidak memalingkan wajah-Nya, melainkan justru menghadapkan wajah-Nya kepada umat-Nya. Ini berarti Tuhan memilih untuk tetap dekat, tetap peduli, dan tetap menyertai, meskipun manusia tidak sempurna. Kasih karunia Tuhan memulihkan relasi yang rusak dan mengangkat kembali mereka yang jatuh. Selain kasih karunia, Tuhan juga memberkati dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan bukanlah sekedar ketiadaan masalah, melainkan ketenangan batin yang lahir dari keyakinan bahwa hidup berada di dalam tangan Tuhan. Damai sejati ini, saudara, melampaui situasi dan keadaan karena bersumber dari kehadiran Tuhan sendiri. Di dalam dunia yang penuh dengan kekhawatiran, tekanan, dan ketidakpastian, damai sejahtera Tuhan menjadi berkat yang sangat berharga. Ketika hati manusia mudah gelisah dan takut, Tuhan memberikan ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Damai sejahtera ini menjaga hati dan pikiran orang percaya agar tetap teguh di dalam iman. Dengan demikian, berkat Tuhan bukan hanya berbicara tentang perlindungan dan penyertaan, tetapi juga tentang kasih karunia yang memulihkan dan damai sejahtera yang menenangkan. Tuhan memberkati umat-Nya secara utuh, saudara, menjangkau kehidupan lahiriah sekaligus batiniah, sehingga mereka dapat hidup dengan penuh pengharapan di dalam Dia. Di akhir kata dalam perenungan ini, saudara, saya mau katakan, Bilangan 6 ayat 24-26 menegaskan bahwa Allah adalah sumber segala berkat bagi umat-Nya. Berkat Tuhan mencakup penyertaan, perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera yang dinyatakan secara nyata di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan tidak pernah setengah-setengah di dalam memberkati, melainkan memberikan berkat yang utuh dan sempurna sesuai dengan kebutuhan umat-Nya. Melalui firman ini, orang percaya diajak untuk memahami berkat Tuhan tidak selalu identik dengan kelimpahan materi atau kemudahan hidup. Berkat sejati terletak pada kehadiran Tuhan yang menyertai setiap langkah, tangannya yang melindungi, wajahnya yang bersinar,
penuh kasih dan damai sejahtera-Nya yang menjaga hati dan pikiran. Ketika orang percaya menyadari bahwa hidup mereka berada di bawah berkat Tuhan, mereka akan belajar untuk hidup dengan rasa syukur di dalam segala keadaan, baik di dalam kelimpahan maupun kekurangan, di dalam sukacita maupun pergumulan. Umat Tuhan dapat tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dan memberkati sesuai dengan rencananya yang sempurna. Oleh karena itu, saudara, marilah kita menjalani hidup dengan iman dan ketaatan, sambil terus bersandar pada janji Tuhan. Allah yang memberkati umat Israel adalah Allah yang sama yang memberkati kita hari ini. Di dalam Dia, saudara, kita menerima berkat yang sejati, berkat yang membawa kehidupan, pengharapan, dan damai sejahtera yang kekal. Saya berdoa seluruh pendengar doa penguat iman channel hari ini diberkati oleh Tuhan. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang menyapa kami kembali hari ini. Engkau luar biasa ya Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menaungi, melingkupi kehidupan kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau menciptakan kami dan tidak membiarkan kami. Engkau ada di dalam kehidupan kami senantiasa ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap berharap kepada Tuhan, percaya dan meyakini bahwa Engkau satu-satunya penyelamat yang hidup, yang rela untuk menyelamatkan kami, mengampuni kami supaya kami beroleh kerajaan-Mu. Dan kami pun ya Tuhan, kami belajar untuk menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sebagai orang percaya, kami senantiasa hidup dengan apa yang sudah Tuhan beri bagi kami, untuk kami rawat, untuk kami nikmati, untuk kami senantiasa berada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya seluruh pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan tiap-tiap hari, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Kami bersama mengakhiri perenungan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin.